Bu Dokter, satu orang lagi dinyatakan sembuh begitu ya, yang dirawat di RSUD ini. Betul, betul. Bisa diceritakan kronologisnya, Bu Dokter? Iya, baik. Mas Rizwan, mungkin saya menjelaskan ada 12 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di ND. Ini kemarin kami baru melepas atau mengeluarkan satu pasien. Jadi sebelumnya sekitar 5-6 hari yang lalu kami melepas 2 pasien lagi. Jadi kemarin adalah pasien yang ketiga, Mas. Yang pertama dan kedua itu pasien 0506 kami justru. Jadi klaster Magetan, dua-duanya dinyatakan sembuh. Kemudian yang kemarin kami nyatakan sembuh adalah pasien 01 kami. Kenapa lebih lama pasien 01, Bu Dokter? Ya, baik. Jadi Mas Rizwan, jadi saya mungkin akan memberi pengertian kapan pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. Jadi kalau pertama dia dinyatakan positif, berarti itu diagnosis awal. Kemudian dia harus menjalani swab ulangan. Jadi kriteria kesembuhan ini adalah swab ulangan itu hasilnya negatif 2 kali berturut-turut dinyatakan sembuh. Jadi sulitnya lagi ketika di swab hasilnya positif, negatif, positif, negatif, itu yang membuat lama sebenarnya. Ya. Apa yang membuat hasilnya bisa positif, kemudian bisa negatif lagi, bisa positif lagi, Bu Dokter? Jadi ada beberapa ya, Mas. Jadi kadang namanya ini penyakit baru, darurat, pandemi, semua masih dipelajari, Mas. Setiap ini perkembangan ilmunya itu nambah. Nah, jadi kadang-kadang heran juga positif, negatif. Tapi mungkin ada beberapa, kan karena begini, Mas, kita ini apalagi ya di Indonesia, bukan hanya di NTT saja. Jadi kan pada awal kita kebingungan atau kita bingung mendiagnosis karena swabnya sulit sekali. Harus dikirim ke Surabaya atau Jakarta. Kita cari lagi pengirimannya. Kemudian spesimen yang kita kirim itu harus benar penyimpanannya. Mungkin ada beberapa yang membuat ini false atau kesalahan positif negatif karena terlalu lamanya sampel dikirim. Itu pada faktor-faktor error. Tapi mungkin di saat ini juga saya menyampaikan bahwa mungkin kabar gembira di NTT ini, terutama mungkin kita di ND. Kabar gembira apa, Bu Dokter? Silakan. Jadi begini, Mas, kita kan selama ini kesulitan untuk mengirim swab, untuk mendiagnosis, kemudian untuk menyatakan sembuhnya jadi lama. Nah, karena kalau di dalam buku secara teori, swab itu harus diulang 2 hari sekali, 3 hari sekali kita swab. Tapi terkendala dengan pengiriman kalau kita ini, jadi satu kita mengandalkan ferry. Ferry belum tentu ada karena ini gelombang. Kita pernah sekali kirim lewat ferry swab ini. Tetapi provinsi NTT saya salut sekali karena kita membentuk grup direktur dan Kadinkes dan provinsi seluruh NTT ini. Kami akan didata berapa swab yang harus dikirim di NTT ini untuk Flores misalnya. Jadi provinsi selalu mendatangkan helikopter dari BNPB untuk mengambil swab ini. Karena terjadi perkembangan pesat untuk memeriksa swab ini, yang dulu harus di Surabaya atau Jakarta. Bulan 5 itu kami sudah, bulan 4 atau 5 saya lupa, itu sudah bisa di Kupang. Ini mereka, saya salut sekali juga, sekali lagi,
karena berusaha untuk mendatang lagi Catherine untuk memeriksa swab ini ke kabupaten-kabupaten. Oke. Ya, kemarin saya hanya mendengar bahwa ada 3 yang dapat Catherine ini, yaitu Sika, Manggarai Barat, dan Sumba Timur. Ende belum ya? Ternyata sekarang 6, Mas. 6 ya? Yang akan dikirim. Oke. Dan yang dikirim itu 6 itu salah satunya adalah Ende. Iya, jadi Sabtu ini pesawat dari Kupang akan datang khusus mengantar Catherine. Untuk Flores ini nanti mendaratnya di Ende. Jadi nanti Sika sama Manggarai Barat itu pesawat ini juga ke Labuan Bajo. Jadi nanti Sika ngambilnya ke Ende untuk Sabtu ini, Catherine-nya. Gitu. Dan kami akan juga dengan adanya pesawat ini, kami mengirim kembali swab lagi. Karena kalau sekarang 12 orang yang terkonfirmasi positif, sudah 3 sembuh, berarti masih ada 9. Oke. Ya, dan 9 ini, 5-nya sudah ada tabungan negatif swab sekali. Oke, jadi harus melakukan sekali lagi ya? Iya, saya berharap Sabtu ini, 9 ini kami swab lagi. Kalau Sabtu sampai Kupang, kemudian ada hasil Selasa atau Rabu atau bahkan Senin, kelima-limanya yang sudah punya tabungan negatif sekali tadi, negatif lagi, berarti sudah 2 kali. Jadi moga-moga kelimanya ini sudah bisa selesai atau bisa sembuh minggu depan. Amin. Kita doakan bersama Bu Dokter ya. Bagaimana? Kita doakan bersama Bu Dokter ya. Kita doakan bersama. Iya. Karena saya mungkin perlu diketahui oleh masyarakat Ende, karena kemarin saya selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan pasien yang diisolasi rumah sakit, karena kebetulan saya adalah dokter penanggung jawabnya untuk penyakit dalam. Itu tidak ada satupun keluhan di mereka. Semuanya sehat ya? Sehat semua. Tetapi mereka mengeluh bahwa di luar itu mereka diisukan sesak, pakai infus, pakai oksigen dan sebagainya. Nah, tapi itu faktanya, yang kasihan. Faktanya sebenarnya mereka sehat sekali, jadi sehat sekali, tidak ada keluhan apapun. Nah, keluhan-keluhan biasa saja seperti orang biasa, kadang-kadang lambung, kemudian ada satu yang darah tinggi, sudah kita kasih obat darah tinggi, ya. Tetapi tetap saya jaga imunitasnya, saya kasih vitamin, saya kasih antivirus, sudah kami kasihkan semua. Ini untuk penanganan terkait COVID begitu ya, vitamin dan antivirus ya? Iya, kami kasihkan antivirus untuk beberapa hari. Oke. Selain itu, Bu Dokter, treatment apa lagi yang diberikan kepada mereka? Yang jelas, kalau saya selalu memprioritaskan asupan makanan. Oke. Ya, jadi kami juga ada MOU dengan salah satu rumah makan. Ya, kalau di ini sangat terkenal sekali rumah makannya. Khusus untuk mereka yang ada di ruang isolasi COVID-19, pasien maupun petugasnya. Itu karena saya tahu bahwa kalau di rumah sakit kita tahu sendiri, menu makanannya itu memang sangat bergizi. Tetapi rumah sakit harus menyediakan beberapa makanan yang rendah garam, karena orang-orangnya banyak yang darah tinggi segala macam. Otomatis cita rasanya juga pasti tidak terlalu enak karena garamnya diukur, semuanya diukur di situ. Nah, saya kepingin pasien saya di isolasi itu makanannya cukup. Yang jelas kalau yang sangat sulit adalah psikologis. Ya, jadi saya selalu berusaha komunikasi. Kemarin pun saya komunikasi segala yang saya ketahui tentang hasil mereka, saya langsung kasih tahu semua. Jadi mereka senang sekali semua. Jadi kalau kita informasikan, mereka tahu saya ini mau dibuat apa, kapan kami bisa sembuh. Ya, itu penting sekali, Mas. Ya, saya lihat mereka kemarin senang,
mendengar penjelasan saya bahwa paling tidak ada yang sudah negatif sekian, nanti kami swab lagi, Sabtunya ada heli lagi untuk mengangkut swab mereka. Kita doa sama-sama supaya negatif secepatnya 2 kali. Keterbukaan itu perlu ya dengan pasien untuk menguatkan psikologis mereka, begitu Bu Dokter ya? Sangat, Mas. Jadi saya selalu open ke mereka. Saya selalu komunikasi, saya kumpulkan ya untuk kami komunikasi. Jadi keluhan mereka apa? Mungkin sampai saya sekecil-kecilnya saya tanya. Misalnya air, adakah kekurangan air di ruang isolasi ini? Nah, kemarin sempat ini hari Minggu kalau nggak salah, saya ditelepon sama perawatnya bahwa airnya nggak ngalir. Nah, secepatnya saya langsung membeli tandon air, kemudian membeli pompa air karena kami ternyata pompa untuk aliran ke ruang isolasi yang karena di ruangannya di atas, jadi pompanya agak lemah sedikit, dia nggak bisa naik airnya. Ya, langsung minggu itu juga saya suruh staf untuk membeli, langsung memasang, harus jadi saat itu. Karena saya tidak mau mereka stres. Gitu. Ya. Bu Dokter, terakhir Bu Dokter, protap kesehatan nih, setelah pasien-pasien positif COVID-19 ini sembuh, masih ada begitu? Masih. Jadi kemarin memang saya sendiri yang menyerahkan ke Sekcam Mahapenda, kebetulan yang pasien 01 ini dijemput oleh keluarganya dengan Sekcam. Jadi saya serahkan. Protapnya adalah setelah sembuh, rumah sakit memberikan surat keterangan sehat dan bebas COVID dari hasil pemeriksaan tanggal sekian dan sekian. Biasanya kami nyatakan di dalam surat itu, kemudian kami lampirkan juga hasilnya yang negatif itu, 2 kali itu, kemudian tetap harus ada syaratnya. Pasien ini tetap kami lanjutkan karantina mandiri di rumah, isolasi diri dulu, dan tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Dokter informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Salam sehat Mas Ridwan.